Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini hari Kamis tanggal 17 November 2022. Baik, di sini sudah ada tampilan UNVR. UNVR mungkin hari ini tidak punya sentimen ya untuk kita punya informasi di Telegram milik tim Trako Sekuritas, namun saya coba memberikan sedikit informasi tentang UNVR. Kita lihat hari ini untuk stokastik RSI masih bagus ya posisinya, masih berada di ranah ini, masih di ranah oversold ya Bapak Ibu. Jenuh jual ya. Kalau jenuh jual berarti banyak yang ingin membeli walaupun volume agak menurun Bapak Ibu. Namun sekali lagi apabila sebentar candle hijau, mungkin target kita swing ini adalah target ini dulu ya. Target swing kita di harga 4790 Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan target menutup gap ini ya di harga ini 4980. Oke, jadi seperti saya katakan sebelumnya, kalau ada seperti ini gap down biasanya akan kembali menutup ya Bapak Ibu. Ini merupakan peluang untuk kita swing ya, swing trading. Oke, swing trade. Oke, Bapak Ibu, kita akan ke topik hari ini di tanggal 17 November 2022. Saya mengarah ke Telegram milik Pintrako ya Bapak Ibu. Mungkin tampilannya belum ada sama Bapak Ibu. Saya bacakan saja. Untuk pelaku pasar bisa memperhatikan saham-saham defensif ya Bapak Ibu. Seperti apa? Ada Telkom, ada INDF, ada CPIN, dan DSNG ya. Ada 4 saham defensif. Kemudian yang bisa potensi rebound ada beberapa juga termasuk saham bank ya. Jadi saham bank itu adalah saham non syariah ya Bapak Ibu. Jadi saham reguler. Ada ASII, ada BBCA. Jadi ASII bukan saham reguler ini PT Astra, namun dia bukan syariah. Kenapa? Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, ada beberapa indikator dikatakan syariah dan tidak syariah ya, sehingga Bapak memiliki pilihan, Bapak Ibu memiliki pilihan dalam membuat akun LDN ya. Bisa yang ke syariah, bisa ke reguler. Jadi reguler itu umum Bapak Ibu. Syariah masuk, yang non syariah masuknya. Jadi saya pribadi memegang syariah supaya lebih aman dan nyaman ya. Karena tingkat utang atau ribanya itu insya Allah sudah diperhitungkan sama orang-orang yang berkompeten seperti MUI. Oke, langsung kita lihat saja ya Bapak Ibu, kita ganti yang tadi yang UNVR, kita ambil ke Telkom ya. Telkom dulu kita lihat. Telkom. Oke, Bapak Ibu, mohon dukungannya untuk like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi Bapak Ibu ya, supaya kita juga bisa menebar informasi, bisa saling diskusi juga, bisa saling membangun untuk apa namanya berkembang lebih baik lagi ya. Oke, ini Telkom kalau secara indikatornya agak turun ya Bapak Ibu dan sudah mencapai harga terendah ya. Nah, ini bisa kalau seandainya konfirmasinya ke atas sebentar, di atas ini kemungkinan bisa mulai naik ya. Untuk Telkom mungkin sudah bisa untuk swing ya Bapak Ibu. Kita bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit ya. Kita ambil saja buy on support di harga ini saja Bapak Ibu, di harga 4010 ya. Yang mau ngambil cepat, misal mungkin mengambil di harga pembuka, yaitu 4050 ya di harga pembuka. Jadi kita membeli di buy on support ya untuk Telkom. Ini Telkom ya. Kalau ingin cepat memiliki barangnya bisa diambil di harga open, bisa juga di satu fraksi di harga open. Jadi di harga 4060 ya. Nah, ini target-targetnya. Kalau kita ingin swing bisa di sini, kemudian bisa di sini ya, bisa di sini ya. Targetnya untuk sell Bapak Ibu atau untuk swing. Sekali lagi indikator juga bisa menjadi titik tolak untuk entry buy dan entry sell. Misalnya seperti apa? Di sini bisa ranah untuk membeli di posisi Bollinger Band paling bawah, di posisi Bollinger Band yang di tengah bisa jadi entry sell ya atau target resistennya. Kemudian di sini juga bisa menjadi target resisten akhir ya yang paling tinggi. Ya, untuk itu kita bisa swing. Jadi orang yang melihat indikator biasanya membeli ini di sini, kemudian menjualnya untuk swing berada di ranah ini ya. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Atau untuk stokastik RSI membelinya di area sini dalam membentuk golden cross ya. Ini mungkin masih ke bawah lagi. Jadi semoga ada koreksi dan berbalik ke atas ya. Semoga ada apa namanya ya arahan untuk berbalik ke atas.
Dibeli di sini posisinya, kemudian dijual di sini. Jadi dibeli di sini, posisinya dijual di sini ya. Di entry di oversold dan entry sell di overbought ya. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke selanjutnya. Kita ke setelah Telkom ada apa? Ada INDF ya. Ada INDF. Oke. INDF kita akan lihat bagaimana Indofort sukses makmur ya. Jadi INDF ini adalah ibu dari ICBP ya, yang bisa kita biasa makan Indomie itu perusahaannya ICBP. ICBP itu anak dari perusahaan INDF ya. Ini cukup bagus Bapak Ibu ya untuk INDF. Kita masuk juga bagus. Kita bisa ngambilnya di harga open, bisa di harga ini juga bisa ya di harga 6.000, di harga 6.475 ya. 6.475 dan bisa targetnya ke sini Bapak Ibu, bisa target paling dekat di 6.500 ya, bisa juga di sini di 6.575. Jadi depan seperti ini yang bisa menjadi target-target beli ya, candle-candle begini, candle hijau ya, tempat break juga bisa jadi target untuk menjual ya. Nah, ini seperti ini adalah target-target yang bisa kita lihat ya. Dan sekali lagi target-target itu bisa berupa garis resisten ya. Support juga bisa jadi resisten kembali apabila sudah dilampaui ya, istilahnya ada tembus dari uh, yang diajak apa yang resisten awal bisa ditembusi, itu bisa menjadi support baru ya. Jadi begitupun selanjutnya support yang ditembusi ke bawah bisa menjadi resisten juga kalau seandainya dia mulai kembali ke atas ya. Jadi insya Allah pelan-pelan Bapak Ibu bisa mulai mempelajari bagaimana kita entry buy dan bagaimana kita entry sell. Oke. Untuk INDF silakan entry di harga open atau di harga di bawah dari harga open ya, di 6.475 ya. Ini ya Bapak Ibu. Oke. Kita akan ke selanjutnya ke INDF. Kita ke CPIN. CPIN ya. Mohon maaf sebentar ada telepon masuk. Saya mute dulu ya Bapak Ibu. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Uh, Jaringan saya terganggu. Oke, kita lanjutkan lagi. Apakah sudah ter-share screen? Jaringan apakah aman? Oke, baik. Kita kembali ke INDF ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jaringannya mendukung ya. Oke, INDF seperti yang tadi saya katakan bisa entry di satu fraksi di bawah ya. Selanjutnya kita ke INDF, kita ke CEPIN. Kita ke Cepin. Cepin ini bagus untuk entry Bapak Ibu ya. Saya sarankan untuk langsung mungkin di harga open saja atau satu atau dua fraksi di bawah open ya. Bisa mungkin di 5.850 atau 5.825 sampai 5.875 ya. Ini cukup bagus untuk volume meningkat. Ya targetnya mungkin di sini hari ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak salah ya, karena kita hanya coba menganalisa sesuai dengan historis sebelumnya ya Bapak Ibu. Oke, di sini atau di sini bisanya ya. Oke, bisa juga untuk target di sini ya 6.000. Oke, silakan Bapak Ibu mulai membuat trading plan supaya tidak kacau ya. Jadi kapan saatnya kita membeli untuk entry buy-nya, kapan saatnya kita untuk menjual ya. Dan sebisanya kalau saham-saham bagus jangan apa namanya trading harian Bapak Ibu ya. Kita swing saja supaya tidak
gelisah juga. Jadi pada saat sudah memiliki barangnya, emitennya langsung pasang trailing stop ya, langsung kita automatic order. Jadi di sekuritas kita itu di aplikasi namanya Profit Anywhere ada kita punya settingan itu yaitu conditional order ya Bapak Ibu. Jadi bukan robot trading ya. Jadi di mana-mana robot itu ada yang kendalikan seperti manusia. Jadi kita ini enaknya kalau kita sendiri yang memiliki kuasa penuh, kita bisa menyuruh automatical untuk mengentry buy dan mengentry sell. Jadi kita bisa setting di conditional order di salah satu item dari Profit Anywhere untuk kita belinya di mana. Setelah dapat emitennya, kita langsung entry lagi ke conditional order lagi untuk entry sale-nya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk melihat setiap waktu porto kita. Jadi sudah ada yang membantu mengawasi. Ada juga sistem alarm. Seandainya harga menembus harga sekian, kita dikasih alarm ingatan bahwa harga yang target utama kita sudah tercapai sehingga kita bisa entry untuk sell ya, bisa memesan untuk menjual saham kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan yang mau masuk dicepin. Ini saham-saham bagus ya, saham-saham yang konsisten dalam membagi dividen juga. Oke, Kevin sudah, kita ke DSNG ya, DSNG. Nah, ini saya jarang DSNG ya. Ini saham apakah gerangan? DSNG. DSNG. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah semua ya kita lihat. Ya, jadi saya sebenarnya berharap dengan apa yang kami lakukan bisa membantu pelan-pelan Ibu memahami bagaimana sebuah technical analysis sederhana ya. Jadi jangan cuma mendengar rekomendasi, sebaiknya kita juga memiliki prinsip dalam dalam melihat suatu emiten ya, sehingga lama kelamaan kalau kita gali terus ada feel-nya ya, ada ketemu feel-nya. Jadi bukan menerka-nerka Bapak Ibu, bertemu dengan feel-nya. Untuk bertemu dengan feel-nya, sebisanya emiten itu jangan terlalu banyak ya. Emiten yang kita pegang jangan terlalu banyak sehingga kita bisa melihat dan bisa mulai menganalisa mungkin secara statistik atau seperti apa, tergantung Bapak Ibu punya analisa, nanti akan bertemu tren saham ini seperti apa. Oke, untuk DSNG ini adalah emiten apa ya? Dharma Satya Nusantara. Nanti kalau kita cek lagi ada di situ profilnya ya Bapak Ibu. Saya akan lihat market cap-nya saja. Oh, ini market cap-nya 6,118 triliun ya. Dia berada di middle cap. Oke, untuk DSNG ini sepertinya akan berbalik ya Bapak Ibu. Mungkin ada sentimen dari tim peneliti kita. Ya, jadi memang ada ilmunya Bapak Ibu ya. Bagaimana melihat suatu emiten yang bisa istilahnya bisa kita tradingkan hari ini ya. Ada beberapa indikator yang dilihat. Pertama, yang paling paling banyak sentimen itu adalah berita-berita Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana tren saham itu, kemudian bagaimana historis saham itu. Ya, jadi luar biasa orang yang membuat analisis ini. Kita tidak bisa menganggapnya remeh karena suatu analisa itu sangat didasari dengan fakta-fakta yang ada. Oke, untuk DSNG kita entry buy-nya kita ambil saja Bapak Ibu ya, kita ambil di sini saja. Jadi kalau tidak memiliki barangnya jangan terlalu ngotot ya. Kita coba ngambilnya di sini 59. Nah, ini cuma agak sedikit ya, agak dekat yang 595 ya. Cuma satu fraksi di atas. Kita ambil di 595. Kemudian mungkin targetnya paling dekat di sini ya Bapak Ibu. Di sini di 605 atau di sini di 615 atau di sini ya. 620 ya. Jadi kalau yang uangnya banyak mungkin 1-2 fraksi sudah cukup ya. 1-3 fraksi sudah cukup. Sudah hampir 1%. Kalau uangnya yang ditradingkan banyak ya Bapak Ibu. Oke, kita ke saham-saham yang memiliki potensi rebound. Kita akan ke salah satu bank saja. Kita coba ASI dulu. Setelah itu salah satu bank Bapak Ibu ya.
ASII, Astra Internasional. Nah, ini bukan syariah ya. Oke, Astra eh, Internasional, Astra Internasional ini sudah mencapai harga terendah pada indikator siksak ya Bapak Ibu. Kita bisa mengambilnya di harga support ya, di harga support di mana kita ngambilnya bisa di harga ini termasuk jauh ya, jauhnya ya. Nah, kita bisa ngambilnya di harga ini 6.175 ya. Oh, termasuk termasuk jauh ya Bapak Ibu. Ini di sini 6.000. Oh my God. Maaf ya, ini saya punya ternyata saya punya anu sendiri ya, support. Oke, ini 6.175 ya Bapak Ibu. Kita bisa ngambil di bawah lagi di harga ini ya. Kita ngambil di harga 6.150 ya untuk entry buy. 6.150. Oke, Bapak Ibu, silakan untuk ngambil untuk ASII, ngambilnya di bawah saja di buy on support ya. Di sini saja diambil di 6.150. Oke, AIS bagus. Kita akan ke salah satu bank. Jadi ada berapa bank yang memiliki potensi rebound ya. Ini berupa potensi Bapak Ibu ya. Semua itu berpengaruh di pasar ya. Bagaimana pelaku pasar antara yang melepas emit sahamnya dan membeli sahamnya ya. Oke, di sini ada BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Ya, semua kompak ya. 4 emiten ini kompak eh, memiliki potensi di bond. Kita akan langsung ke BBRI saja Bapak Ibu ya. BBRI ini biasanya setiap bank ini hampir sama ya karena kompakan pada saat potensi di bond ya hampir sama gerakannya. Kita ke BBRI saja yang agak banyak ya, yang agak bagus emitennya, yang banyak terobosan-terobosannya. Seperti kita tahu bersama di mana-mana. Nah, ini BBRI, silakan untuk entry buy di support ya. Kita ngambil supportnya di mana? Kita coba ngambil di sini Bapak Ibu. Ngambilnya di sini ya. Di 4.440. Oh, sudah turun lagi ya fraksinya jadi fraksi 10. Kalau terlalu jauh nanti susah dapatnya, kita ngambil di sini. Di 4.490 ya. Nah, ini kan roman-romannya mau ke bawah nih Bapak Ibu. Jadi kita ngambilnya di bawah saja ya, buy on support saja. Kita ngambil di sini di 4.500 ya, atau di 4.490 ya, tergantung kita. Yang penting kita bisa sabar ya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf. Semoga kita cuan ya Bapak Ibu. Semoga kehidupan kita meningkat. Dan jangan lupa sedekah Bapak Ibu ya, sedekah. Insya Allah makin banyak rezekinya. Mohon maaf, mohon dukungan untuk like dan subscribe. Salam jumpa kembali. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Mohon dukungannya.